Provinsi Jawa Barat periode 2024 sampai 2029 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKBE) mengusulkan agar penerapan SPP di sekolah kembali diberlakukan. Namun usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, KDM. Menurut KDM, berdasarkan hasil pengecekan pemerintah provinsi, anggaran pendidikan di Jawa Barat masih mencukupi melalui dana BOS dan dukungan dana operasional dari APBD provinsi. Karena itu, KDM menegaskan bahwa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tetap tidak perlu memungut SPPE. Tak hanya itu, KDM juga mengungkap adanya temuan penggunaan anggaran yang dinilai tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan pendidikan. Nilai temuan tersebut disebut mencapai sekitar 4 miliar rupiah dalam APBD tahun anggaran 2025. Lalu, seperti apa penjelasan lengkap KDM mengenai temuan tersebut? Simak cuplikan videonya berikut ini. Tidak ada yang menghendaki reaktivasi atau diberlakukan kembali SPP untuk para peserta didik di SMA maupun SMK. Bahwa kewajiban pemerintah memberikan pendidikan adalah mutlak. Tapi karena ketidakmampuan, faktanya sekarang mereka yang masuk sekolah negeri itu bisa mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma alias gratis. Tapi sangat disayangkan mereka yang tidak mendapatkan kuota di sekolah negeri pada akhirnya masuk sekolah swasta, mereka harus membayar untuk mendapatkan pendidikan. Pertanyaannya, apakah dianggap adil mereka yang masuk negeri bisa gratis tetapi mereka yang masuk swasta harus bayar? Ayo, masih ngomongin SPP? Biaya operasional sekolah saya sudah cek, cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sudah. Sampelnya banyak, datanya banyak. Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai 4 miliar. Artinya cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasihan, jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS. Apa yang harus dilakukan oleh Pemprov? Bangunan ruang kelasnya harus bagus, toiletnya harus bagus, tempat olahraganya harus bagus, tempat ibadahnya harus bagus, pagernya harus bagus, pokoknya sekolah harus oke. Siswa-siswanya harus kreatif dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa kegiatan sekolah tanpa pungutan atau gratis itu baru dimulai 2025-2026 tahun pelajarannya. Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Kan banyak tuh. Dulu waktu saya anggota DPR, datang ke sekolah-sekolah, bayar tunggakan-tunggakan siswa yang belum dibayar. Dan itu sekolah negeri, ada SMA 2 di Subang, ada SMA di Cimahi, ada SMA di Purwakarta, dan ada SMA di Tasik, di Ciamis. Pernah saya bantuin waktu saya jadi anggota DPR. Ya, untuk itu yuk kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Dan kita buktikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi kembali disalahkan atas usulan DPRD soal pengaktifan kembali SPP di sekolah negeri Jawa Barat. Intina mah DPRD teh hayang ngayakeun deui cenah SPP diaktifkeun deui. Tapi nu disahkeun sa Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Disangka non teh cenah anggaran jang sakola kurang itu pokona mah intina ieu mah piling urang ieu mah atau pikiran goreng urang lah. Maranehna teh hese neangan cuan jadi sagala we. Di aya-aya langsung segala masalahna teumleuhkeun ka gubernur. Enggeus mah di DPRD ti partai PKB keukeuh hayang dana hibah ayeuna neangan dicuan di nu naon SPP teu nyaho kamari yeuh. Masyarakat teh loba nu ngeluh anu teu bisa asup ka negeri gara-gara kudu asup ka swasta mayar mahal. Ayeuna ku gubernur geus diringankeun diberi subsidi. Ayeuna aya-aya deui wae ya DPR hayang SPP diaktifkeun di sekolah negeri. Dek kumaha rakyat mampu sakarola cigana teh hayangna teh rakyat teh baralegu gue meureun maneh tong sakola. Ngerinya anggota DPRD orang. Untungnya ini dijabar ya. Tuh, tentang pendidikan lagi nih, tentang SPP mau diaktifkan. Untungnya dijabar SMK, SMA itu mau disuruh bayar lagi, tapi untungnya Gubernur Jabar itu garcep ya, langsung tanggepi soal ini. Itu tanggung jawab provinsi. Nanti kita lihat videonya.
is the best untuk Kang Deddy Mulyadi lah. Is the best Pol. Ini yang patut dicontoh. Itu memang harus ada tanggung jawab oleh pemerintah ya. SPP tuh, apalagi soal itu apa? Swasta ya. Swasta yang ada kerjasama dengan pemerintah pun itu mau digratisin. Kita saksikan videonya Kang Deddy Mulyadi. Is the best ya. Pokoknya buat Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jabar. Ya, untuk area pendidikan betul itu tanggung jawab. Ambil sikap namanya pemimpin. Garcep, ini baru is the best Pol. Patut dicontoh buat pemimpin yang baru. Kita saksikan videonya. Usulan pemberlakuan SPP bagi siswa dan siswi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu merupakan usulan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi bidang pendidikan. Dan selanjutnya kami tegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh pendidikan merupakan kewajiban pemerintah, SMA dan SMK negeri di Jawa Barat gratis. Dan sekolah swasta pun yang memiliki kerjasama dengan pemerintah provinsi, siswanya biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Etaku kekeh, Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, hayang mengaktifkan kembali SPP di sekolah negeri. Walaupun ditolak ku Gubernur Jawa Barat alias DPRD Komisi 5 tetap akan melanjutkan pembahasan tanpa melibatkan eksekutif atau tanpa melibatkan gubernur, tanpa sepersetujuan gubernur. Gelo. Jadi walaupun teman di DPRD nih, Ketua Komisi 5 DPRD nih ngomong, walaupun gubernur menolak reaktivasi SPP, pembahasannya tetap berjalan. Ya nggak bisa. Nggak bisa perda dirubah tanpa melibatkan eksekutif, nggak bisa. Aing geus teu ngarti deui naon sih nu diperjuangkeun anggota DPRD Jawa Barat, khususna Komisi 5 yang membidangi pendidikan. Naon sih? Mending ngebet, mending ngotot, hayang SPP diayakeun deui di sekolah negeri. Ada apa? Why? Kunaon? Ari bapak-bapak diuk jadi anggota dewan teh dipilih ku masyarakat. Eta nanya teh ke masyarakat, eta kahayang masyarakat lain. SPP di sekolah negeri diayakeun deui teh kahayang masyarakat apa kahayang saha? Bapak teh wakil rakyat. Harusnya mewakili keinginan rakyat. Lamun nepikeun ka keukeuh eta SPP-nya terus-terusan dibahas ku Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Masyarakat kan jadi curiga ieu teh. Kenceng gitu lamun misalkan sampai SPP diayakeun deui di sekolah negeri. Apakah aya meureun? Kecipratan meureun? Hello. Bapak-bapak di Komisi 5. Maulana Yusuf CS, abong-abong meureun teu resep ka KDM. Sagala cara ieu mah nya dilakukeun. Yang penting mah beda cenah. Kebijakanna yang penting mah beda jeung Gubernur Jawa Barat. Nepikeun ka dunia pendidikan anjir diduga disangkut pautkeun jeung urusan jeung kepentingan politik meureun ieu teh. Apa kumaha aing mah sebagai masyarakat sudah tidak mengerti lagi. Tersangka ditahan. Warga belum kayak kering mulut gua kemarin ngebahas perkara si bapak-bapak yang mau menggugat ke hak angket perkara dana hibah tidak boleh dipotong 1% pun. Lah udah ada yang ketangkep baik. Sekolahnya mah katanya kagak ada, tapi dana hibahnya mah masih ngalir terus, udah bagaikan air yang dialirkan melalui paralon PVC. Lagian lu sih Pak, segala ketangkep duluan. Jadinya kan mematahkan harapan si bapak yang kemarin itu, yang mau ngebawa ke hak angket perkara dana hibahnya dipotong atau diberhentikan. Kalau kayak begini kan makin tepuk jidat aja itu si bapak yang kemarin sedang memperjuangkan dana hibah. Ya elah, udah deh bener kalau kayak begini mah ya mendingan di stop aja, mendingan dananya itu dialirkan ke yang lain aja. Kagak percaya gua mah dikata gua mah seujonan, ya kan? Baru kayak kemarin dibahas tuh udah ada yang ketangkep kayak begitu. Elah, ntar lama-lama juga
Satu gerbong bakalan penuh itu dengan kaum-kaum penikmat dan pengguna dana hibah.